Malam itu, kondektur bernama Sarman melangkah menyusuri gerbong terakhir. Lampu temaram berkelip-kelip, dan dia melihat seorang ibu muda menggendong bayi duduk sendirian. Senyumnya pucat, matanya kosong menatap lurus. "Bu, sudah sampai. Mau turun di mana?" tanya Sarman lirih. Sang ibu perlahan menoleh. Bayinya menangis pelan, tapi tangisan itu terdengar jauh, seperti dari dalam tanah. Saat Sarman berkedip, sosok ibu itu lenyap. Kursi tempatnya duduk kosong, dan di lantai hanya ada tiket berlumur darah. Selamat datang di channel 60 detik terakhir, tempat kumpulan cerita horor yang selalu bikin kamu penasaran. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, pastikan kamu sudah like dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Malam di jalur rel Bintaro tidak pernah benar-benar sunyi. Angin berhembus membawa bau besi karat, dan di kejauhan, suara gesekan roda kereta sesekali masih bisa terdengar. Bagi sebagian orang, jalur itu hanyalah sisa sejarah kelam, tempat di mana dua kereta saling bertabrakan, menewaskan ratusan orang. Tapi bagi mereka yang bekerja di sana, sejarah itu belum selesai. Karena di balik rel yang sepi, ada kisah yang membuat siapapun yang mendengarnya enggan lagi menaiki kereta malam. Namanya Sarman, seorang kondektur yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Ia tahu seluk-beluk jalur Jakarta Serpong, hafal setiap stasiun, bahkan setiap tikungan yang rawan. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ia pahami. Penumpang yang tidak pernah terdaftar dalam tiket resmi. Sarman bukan tipe orang yang mudah percaya hal mistis, tapi sejak tragedi Bintaro, ia mulai sering melihat hal-hal aneh. Malam itu, kereta hampir kosong. Hanya ada beberapa penumpang yang tertidur lelap, dan suara roda besi bergema monoton. Sarman berjalan dari gerbong ke gerbong, memastikan semua terkendali. Tapi di gerbong ketiga, ia melihat seorang pria tua duduk sambil menunduk. Tangannya memegang tiket lusuh. "Pak, mohon maaf, bisa saya lihat tiketnya?" Pria itu menyerahkan tiket yang basah. Saat Sarman menyentuhnya, ia kaget. Tiket itu lengket, berbau besi, bau darah. Ia menoleh ke penumpang itu, tapi kursi sudah kosong. Hanya ada tiket yang tergeletak di lantai, perlahan memudar hingga hilang sama sekali. Beberapa minggu kemudian, rumor tentang gerbong berhantu makin sering terdengar. Penumpang mengaku naik kereta malam dan merasakan gerbong penuh orang. Tapi saat mereka menoleh, wajah-wajah itu pucat, tanpa ekspresi, menatap kosong lurus ke depan. Salah satunya adalah seorang mahasiswa bernama Raka. Ia pulang larut dari Jakarta, naik kereta terakhir menuju rumahnya di Tangerang. Saat masuk, ia lega melihat kursi banyak yang kosong. Tapi begitu ia duduk, tiba-tiba kursi-kursi di sekelilingnya mulai terisi. Satu persatu, penumpang masuk tanpa suara, tanpa langkah, hanya muncul begitu saja. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke seorang bapak di sebelahnya, mencoba menyapa. Tapi wajah bapak itu aneh. Matanya putih, tanpa bola mata. Bibirnya bergerak seperti berbisik, tapi tak ada suara keluar. Ketika Raka panik berdiri, seluruh penumpang serempak menoleh kepadanya. Puluhan mata putih menatapnya lurus. Ia berlari menuju pintu, tapi pintu itu terkunci rapat. Tiba-tiba, kereta mendadak berhenti, dan saat lampu padam lalu menyala lagi, semua penumpang hilang. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang masinis bernama Pak Darno. Dia bercerita, di setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam rel saat melewati Bintaro. Suara itu terdengar jelas, bercampur dengan decit roda besi. Pernah sekali, ia menoleh ke jendela dan melihat sesuatu. Seorang ibu muda berjalan di pinggir rel sambil menggendong bayi. Tapi saat kereta melintas, tubuh ibu itu tembus begitu saja, seolah hanya bayangan. Sejak itu, Darno menolak bertugas di malam Jumat. Ia selalu bilang, rel itu bukan cuma jalan besi, itu kuburan panjang. Ada ratusan jiwa yang tidak pulang dengan tenang. Kembali ke kisah Sarman. Malam itu ia mendapat laporan aneh dari seorang penumpang. "Pak, di gerbong belakang penuh orang, tapi saya tadi lihat pintunya dikunci." Sarman heran, karena ia tahu benar gerbong itu tidak terpakai. Ia pun berjalan sendiri ke sana. Saat membuka pintu, ia terkejut. Gerbong itu memang kosong, tapi udara di dalamnya dingin sekali. Napasnya sampai terlihat berasap. Di kursi paling ujung ada selembar tiket. Nomor kursinya jelas, tapi nama penumpangnya hanya tertulis samar, tak dikenal. Ketika ia hendak mengambil tiket itu, terdengar suara tangisan bayi lagi. Perlahan,
kursi-kursi lain berderit, seperti ada yang duduk satu persatu. Sarman merasakan dirinya tidak sendirian. Puncaknya terjadi saat Sarman harus memeriksa penumpang tengah malam. Ia melihat sosok ibu muda dengan bayi di pelukannya, duduk tenang di kursi dekat jendela. Lampu remang membuat wajahnya pucat, hampir transparan. "Bu, sudah sampai. Mau turun di mana?" tanya Sarman pelan. Sang ibu menoleh. Senyumnya tipis, matanya hampa. Bayinya menangis lirih, tapi tangis itu bergema panjang, seperti datang dari dasar tanah. Sarman membeku, tangannya gemetar, tapi ia tetap merogoh buku tiket. Saat ia menunduk, suara kursi-kursi di belakangnya mulai berderit. Puluhan penumpang muncul dengan tubuh penuh luka, wajah berlumuran darah, dan mata putih menatap lurus ke arahnya. Sarman jatuh terduduk. Ia menutup matanya, berdoa keras-keras. Ketika membuka mata lagi, semuanya hilang. Gerbong kosong. Hanya ada satu hal yang tertinggal. Tiket berlumur darah di tangannya. Keesokan harinya, saat tiket itu diperiksa, nomor kursinya cocok dengan data penumpang yang tewas dalam tragedi Bintaro bertahun-tahun lalu. Nama di tiket itu persis dengan nama yang ada di daftar korban. Sejak hari itu, Sarman berhenti bekerja di kereta malam. Ia bersumpah tak akan pernah lagi melewati jalur Bintaro, karena ia tahu di setiap perjalanan malam masih ada penumpang yang setia naik, meski sudah lama tidak bernapas. Terima kasih sudah menonton cerita horor di channel 60 Detik Terakhir. Kalau menurutmu kisah ini menyeramkan, coba tulis di kolom komentar. Apakah kamu berani naik kereta malam? Setelah mendengar cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.